سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اصحابه اجمعين. فالشهداء شرحين بشرحين بالتالي جميع ملائكة المقربين سمع خبر يسوع يا أطرقات بجلال العظيم سمع خبر شيخنا شهادة بالأحمد فجاء سكرانين في الله سمع خبر شيخنا وشيخنا متشكرا ولجميع مشايخنا يا باقر رحمه الله ونفعنا بعلومهم ومتنا بأسرارهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. نشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، حضرة المكرمين para alim, para ulama, bapak, ibu, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, disyukur kita haturkan bersama di hadapan Allah atas rahmat, taufik, hidayah, setiapnya yang selalu tercurah kepada kita semua, khususnya pagi ini kita diberi kesehatan, panjang umur, waktu, juga untuk bisa bersama-sama hadir dalam majelis ini untuk kita sama-sama berta'alum mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih pada hari-hari di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Kita dapat mengisinya dengan berbagai macam amalan, ibadah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita berharap akan syafaatnya kelak di hari kiamat. Baik Bapak dan Saudara sekalian, sesuai jadwal yang saya terima kali ini bacaan kita sesuai berlebar sampai pada maqalah yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-alif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa matala bi asrarih. Qila jama'a ba'dul bulugh khamsatan min al-hukama. Adalah ada sebagian dari para raja dulu itu telah mengumpulkan 5 ulama yang ahli hikmah. Ahli hikmah ini tentu para alim, para arifin, orang-orang yang ma'rifat pada Allah. Kemudian raja ini meminta para beliau ini untuk membeli wejangan, minimal masing-masing dari para ulama 5 ini mengeluarkan fatwa atau mau'idhah hikmah 2 macam. Ayat takallama kullu wahidin minhum bi hikmatain. Nah, maka kalau masing-masing 2 ulama ini ulama-ulama ini mengeluarkan 2 fatwa, maka kalau dikumpulkan menjadi 10 fatwa. Di situ maksudnya. Nah, ulama pertama mengatakan faqala al-awwal minhum khauful khaliq jalla wa ala amnun ay salamatun minal makhawif wa amanahu kufrun wa amanal makhluqu itqun wa khawfuhu rikpun. Ini orang pertama mengatakan begitu. Ulama pertama mengatakan begini, merasa takut terhadap Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala itu justru keamanan
keselamatan dari berbagai kekhawatiran, ketakutan, baik yang ditakuti ke urusan-urusan duniawi maupun ukhrawi. Rasa ketakutan, takut atau takwa maksudnya hanya tertuju kepada Allah, itu akan mendapatkan keselamatan. Ini tentu urusan hati, karena rasa takut itu justru rasa yang ada di hati, karena hubungannya dengan Allah. Segala sesuatu yang digantungkan kepada Allah, maka itu akan menjadi aman. Apa saja, entah itu kekhawatiran akan keselamatan kita, atau kekhawatiran akan urusan kita, baik urusan duniawi, keagamaan, urusan bisnis, urusan ekonomi. Kalau kita gantungkan, kita tujukan, kita handalkan kepada Allah, maka niscaya akan menumbuhkan rasa nyaman di hati. Namun sebaliknya, wa amnahu kufrun, wa amanahu kufrun, yang artinya, dan jika orang itu justru merasa aman dari Allah. Nah, merasa aman ini maksudnya hampir tidak ada rasa takut kepada Allah. Bisa jadi orang begini ini berilmu juga, tapi karena sudah merasa ya, punya posisi di sisi Allah, sehingga dia dengan seenaknya melakukan hal-hal yang sifatnya maksiat, itu justru menjadikan kufur, ya. Merasa tidak punya rasa takut, ya. Mudah sekali melakukan kemungkaran, begitu ringannya meninggalkan kewajiban, ya. Nggak sholat wajib beberapa kali aman, ya. Hatinya merasa tenang. Mungkin dalam benaknya mungkin berpikir bahwa Allah kan sifatnya Maha Pengampun, Allah kan sifatnya Rahman Rahim. Bisa jadi dia tertipu oleh perasaan seperti itu. Nah, itu bisa jadi menjadi kufur. Wa amrul makhluqi itqun, sementara orang yang merasa aman dari makhluk, dalam artian dia tidak ada kekhawatiran sama sekali terhadap makhluk selain Allah. Maksudnya justru itu menjadi sebuah kemerdekaan. Orang merasa nggak butuh pada sesama. Ini bukan kok berarti lalu kita menjauhi hidup sosial, bukan. Namun segala sesuatunya tetap dia gantungkan, dia handalkan kepada Allah, bukan kepada makhluk. Meskipun secara prakteknya juga tetap kita namanya makhluk sosial akan selalu butuh interaksi kepada sesama. Namun itu hanya hukum kauniyah saja, hukum sebab akibat saja, karena bagaimanapun kita tidak bisa hidup sendiri. Tetap, namun kalau kita gantungkan atau kita mengandalkan kepada makhluk, maka justru itu akan menjadi budak kita, punya kebutuhan sesuatu, tergantung kepada makhluk. Bagi pemilik bangunan tergantung kepada bosnya,
Kalau orang kantoran tergantung kepada atasannya, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu justru akan menjadikan kita sebagai budaknya. Mau nggak mau kita tunduk, taat, hormat, gitu. Namun kalau kita semua gantungkan kepada Allah, maka akan jadi kemerdekaan kepada kita. Itulah qaul atau fatwa ulama pertama yang dikumpulkan oleh raja ini. Kemudian ulama yang kedua, beliau juga mengeluarkan dua fatwa, dua hikmah. Ar-raja'u minallahi ghaniyyun la yadurruhu faqrun wal ya'su 'anhu faqrun la yanfa'uhu minhu. Ini ulama kedua mengatakan begitu. Ar-raja ini istilah berharap hanya kepada Allah, rahmat Allah, pertolongan Allah, taufik hidayah Allah. Itu adalah merupakan kekayaan yang mana tidak mungkin bisa dikikis oleh kepikiran. Artinya jika kita hanya berharap kepada pertolongan Allah, itulah orang yang terkaya. Meskipun dia dalam kondisi fakir, karena yang disandari adalah yang serba maha cukup, maha murah, maha kaya. Hanya bersandar kepada Allah semata. Nah, itu justru sebagai orang yang terkaya. Begitu sebaliknya, wa yaqsu anhu faqrun la yanfa'u ghina ma'hu ghina. Dan jika kita lepas itu, putus dari rahmat Allah, justru kita menggantungkan segala urusan kepada selain Allah, maka itu merupakan kefakiran nyata, meskipun dalam kondisi kaya. Nah, ini tentu kan juga urusan hati lagi. Kalau fatwa pertama tadi, yaitu menggantungkan harapan hanya kepada Allah, pokoknya segala urusan dia yakin betul dengan pertolongan Allah dan rahmat Allah, segala sesuatu. Maka ini orang terkaya, meskipun dalam kenyataannya dia fakir. Karena yang dimaksud kaya di sini tentu kaya hati, hidupannya biasa-biasa saja, bahkan terbilang orang miskin lah, orang benar-benar dia punya, tapi hatinya kaya karena dia punya Allah yang maha kaya, gitu. Padahal kita ini tidak terasa, Pak, bahwa setiap hari kita menyinggung Allah. Di sisi lain kita mengaku bahwa kita punya Tuhan yang katanya serba maha kaya, maha penolong, maha mempermudah dan sebagainya. Tapi di saat kita sedang menghadapi kesulitan sedikit saja, anggap saja hari itu kita nggak punya uang, anggap saja gitu, itu sudah kesana kemari curhat, bahkan ya mengeluh kesana kemari. Itu kan sama halnya dengan menyinggung Allah. Karena di sisi lain kita menganggap bahwa kita punya Tuhan serba maha kaya, tapi begitu kita menghadapi begitu saja sudah cerita kemana-kemana. Nah, itulah perlunya kita ibadah itu juga perlu adab, etika, atau krono. Ini juga keluar dari hati, gitu. Supaya kita nggak terjebak kepada anggapan seperti tadi, ya. Merasa mengaku bahwa kita punya Tuhan yang serba kaya,
tapi setiap hari kita mengeluh, itu bertanda kurangnya roja, kurangnya berharap akan rahmat Allah. Di dalam pembukaan kitab Hikam, Syarah Hikam Ibnu Athaillah itu, kadang kita ini terlalu mengandalkan amal pada kita, padahal jika Allah hendak memberi, tentu tidak mempertimbangkan sebanyak apa atau setekun apa kita ibadah. Makanya di dalam kitab itu diterangkan min alamatil i'timad 'ala al-amal nuqsan roja ila wujudi min wujudis salam inda wujudis salam, yang artinya di antara tanda-tanda orang yang terlalu mengandalkan amal ibadahnya, yaitu kurangnya rasa berharap rahmat Allah di saat mengalami kesalahan, di saat melakukan keterpaksaan. Umpamanya ini, ketika kita naik tensi amalnya, ya, ibadah semakin tekun, saat malamnya semakin istiqomah, baca Qurannya semakin semakin tekun sedekah lagi. Dan di saat seperti itu sangat berharap akan rahmat Allah, sangat, karena seakan-akan dengan amal-amal kita yang setelah kita lakukan itu Allah merasa terjerat supaya memberikan rezeki kepada kita atau sesuatu pada kita. Nah, orang kayak begini ini di saat ia berkurang ibadahnya, mungkin lalai suatu saat, mungkin ibadahnya mulai berkurang, dan si baca Qurannya sudah mulai berkurang dari biasanya, maka seiring itu pula rasa berharap akan rahmat juga berkurang. Nah, disinilah yang supaya kita hati-hati, jangan terjebak pada mengandalkan amal perbuatan kita. Ini juga masuk kategori etika dalam kita beribadah kepada Allah. Nah, sebagaimana ini tadi soal kaya hati, ya, di situ yang perlu kita pahami. Jadi ulama yang kedua ini mengatakan berharap akan rahmat Allah, mengandalkan hanya kepada Allah semata, bersandar kepada Allah semata, itu merupakan kekayaan yang tidak akan dibahayakan, tidak akan membahayakan sebuah kefikiran atau kemiskinan. Begitu juga orang yang terlepas dari berharap kepada rahmat Allah, dia justru mengandalkan makhluk, urusan gede, penting banget, terus wis pokoknya aku percaya ini dari bos, wis tak omong nih, sekalinya luput. Begitu sudah waktunya tiba, ternyata luput. Itu sering terjadi. Maka jika kita berharap kepada sesama, siaplah untuk kecewa. Baik, kemudian ulama yang ketiga ini memberikan fatwa demikian: la yadurru ma'adhinal qalbi faqrul kaisi. Tidak akan membahayakan diri sebuah kekayaan hati meskipun di dalam ketiadaan. Faqrul kaisi itu artinya lagi kempes kantongnya. Tidak jadi mengapa, asalkan hati ini kaya, dalam arti kaya ini ora wawel ora nerimo ing pandu, wis pokoke ya hubungannya karo dhuwur, selalu mengandalkan kepada Allah. Jadi tidak masalah menghadapi hal yang sesulit apapun, dia hanya mengandalkan Allah, meskipun di tangan tidak ada apa-apa. Meskipun di tangan tidak ada, artinya tidak ada
duit, nggak ada harta, nggak ada, tapi dia hanya mengandalkan. Inilah mungkin yang dulu dilakukan oleh para orang-orang sufi, orang-orang alim, ahli hikmah dulu. Begitu kuatnya rasa berharap mengandalkan Allah. Begitu juga sebaliknya kata ulama ini yang ketiga ini, la yang fa'u ma'a faqrin baqil qalbi ginal kaisi. Begitu juga tidak ada artinya meskipun hartanya banyak tapi hatinya fakir. Secara zahir dia disebut orang kaya tapi hatinya fakir, merasa kurang, mau kurang was-was, selalu was-was terus, ada rasa kekhawatiran terus, nah, terlalu mengandalkan hartanya. Itu justru fakir betulan meskipun dia punya kekayaan yang besar. Lagi-lagi ini berarti kan juga soal hati. Jadi saya ulangi lagi, kaul yang ketiga ini dari ulama yang ketiga ini adalah tidak mengapa kita fakir dalam artian tidak punya harta namun kaya hati. Kemudian yang kedua, tidak ada manfaatnya orang yang banyak harta namun fakir hati, miskin terus rasanya. Ya, kan jarang betul. Kadang orang hari-hari hidupnya begitu tapi enjoy aja. Ibadah dia lancar, jamaah juga tekun, waktunya majlis taklim dia hadir terus. Padahal tidurnya begitu-begitu saja. Sementara yang menurut kita itu orang berkecukupan, justru malah kayak sibuk sendiri, kayak orang berkurang aja. Hari-hari begitu. Dan itu banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ulama yang keempat ini berkata begini, la yazdadu binal qalbi ma'al judi illa gina. Lagi-lagi soal hati lagi, kekayaan hati yang disertai dengan kedermawanan. Wong luman banget bodoh. Artinya ya kaya disertai dengan luman dermawan, maka tidak akan menambah baginya kecuali kekayaannya. Meskipun setiap hari dia dermawan, hartanya dikasih-kasihkan, disedekahkan, disumbangkan, karena juga hatinya kaya, maka orang begini ini makan akan semakin tambah kaya. Meskipun secara dohir, secara hitungan, ibarat orang punya duit 100.000 disedekahkan 50.000, tentu berkurang secara hitungan. Tapi secara barokah itu bisa tambah. Gitu. Bahkan mungkin Allah juga menambahi lagi di sisi lain. Gitu. Karena barokah itu tidak hanya bisa dilihat dari jumlahnya, ya, begitu. Jadi tidak akan menambah bagi orang yang kaya dan dermawan kecuali tambah kayanya. Orang yang hatinya kaya seperti ini, ya, itu selalu cukup sekali. Wa haqiqatul judi alla yash'abu alaihi al-badlu. Nah sekarang yang dimaksud dengan dermawan sesungguhnya itu bagaimana? Ya, Allah yash'abu alaihi al-badlu. Orang yang dermawan itu tidak sulit baginya saat menyerahkan rezeki. Pokoknya begitu mau beri itu nggak pikir-pikir, nggak hitung-hitung, ringan betul. Pokoknya begitu mau sedekah nggak pandang deh, nggak hitung-hitung. Meskipun dia butuh, meskipun dia sendiri butuh, tapi karena ini dermawan, hatinya kaya, terus nyah-nyah,
sebahasa kita nyamuk. Inilah orang kaya sesungguhnya. Sebaliknya, wala yazdadu faqrul qalbi ma'a ghinal kaisi illa faqr, dan tidak akan menambah bagi orang yang fakir hatinya, orang miskin hatinya, meskipun kaya tangannya, kecuali menambah kefakirannya. Ya, saya ulang lagi ini. Artinya gini, orang kalau hatinya fakir, ya, hatinya fakir, meskipun kaya hartanya, ya, itu akan selalu merasa fakir, menambah fakirnya. Semua itu bermuara di hati, dari hati. Karena kalau hati itu kaya, insya Allah tadi di atas sudah disebutkan, meskipun tangan kosong tidak mempunyai apa-apa, dia akan enjoy saja, tidak terlalu terpengaruh terhadap perkembangan orang lain, ya biasa-biasa saja. Hanya kepada Allah bersandar. Orang yang kaya seperti di atas tadi, meskipun miskin secara dohir, hatinya selalu terbuka. Meskipun ragu, kepinginnya kaya, melihat orang sedang susah, itu hatinya dengan sendirinya bergerak. Ya Allah, ini andaikan aku punya, pasti aku bantu. Padahal dia tidak punya apa-apa, tapi hatinya ingin memberi. Nah, itulah laki-laki soal hati. Baik, kemudian ulama yang kelima, ini juga mengeluarkan fatwa. Akhdul qalil minal khair khair min tarkil kasir minas syarri. Ini bagus juga. Melakukan kebaikan meskipun sedikit itu lebih baik. Melaksanakan kebaikan meskipun sedikit itu lebih baik daripada meninggalkan banyak dari kemaksiatan. Banyak meninggalkan kemaksiatan, kejahatan, perbuatan yang jelek, perbuatan yang saru. Saya ulangi lagi, melakukan kebaikan meskipun sedikit itu lebih baik dibanding dengan meninggalkan banyak dari kejahatan, kesalahan, kemaksiatan. Bagaimanapun kebaikan itu tentu lebih baik daripada kejelekan, meskipun itu sedikit. Umpamanya kita baru bisa melakukan, anggap saja sholat fardu secara berjamaah, nilai-nilai lain belum bisa kita laksanakan. Umpamanya nih, contoh lain lah, karena itu kan kewajiban. Bahkan kita biasa bersumur dengan kemaksiatan, tiap hari bergelut dengan orang-orang yang ahli maksiat begitu. Sedikit kita hindari, sedikit kita hindari. Nah, itu kan tentunya lebih baik. Tapi kalau tanpa kita barengi dengan melakukan kebaikan, seperti ya tadi melaksanakan kewajiban sholat, kewajiban yang lain, tentu ya hanya sebatas itu kebaikannya, tidak dibarengi dengan kebaikan yang lain. Kemudian watarkul jami'i minas syarri khairun min akhdil qalil minal khair. Meninggalkan
banyak kejahatan, ya, semua kesalahan dia tinggalkan, kebiasaan yang buruk dia tinggalkan semuanya. Sikap seperti ini lebih baik daripada dia melakukan kebaikan namun hanya sedikit. Yes. Dan dalam mafhum ini bodoh seperti yang di atas tadi, yang di depan tadi. Saya ulangi, ulama yang kelima ini mengatakan begini: melakukan kebaikan meskipun sedikit itu lebih baik daripada meninggalkan keburukan. Ya. Yang di depan ini kan biasanya gitu, dia memang sudah ada tanda-tanda tobat lah, melakukan kebaikan meskipun baru, anggap saja sering-sering ke masjid, sering-sering ke mushola, ketika jamaah, meskipun di sisi lain dia masih banyak melakukan salah, tapi sudah banyak yang ditinggalkan kesalahannya. Nah, kebaikan sedikit ini mas lebih baik. Tapi kemudian yang kedua ini, meninggalkan seluruh kesalahan, keburukannya selama ini, itu akan lebih baik daripada dia cuma sholat, kadang kolok ketok, kadang kali majlis taklim, tapi di sisi lain dia benar-benar meninggalkan keburukannya, itu total. Jadi saya ulang lagi, meninggalkan seluruh keburukannya selama ini itu lebih baik daripada cuma meninggalkan, cuma melakukan kebaikan yang sedikit. Dari mafhum ini berarti muaranya ini lebih baik banyak meninggalkan keburukannya. Kalau perlu semuanya keburukan ditinggalkan. Dan kalau buruknya sudah ditinggalkan, otomatis yang muncul kan baiknya, gitu loh. Arahnya nanti ke situ. Entah itu apa saja yang nilainya buruk ditinggalkan. Sebagaimana senada dengan qaul ba'dul atibba, sebagian dari para tabib dulu mengatakan begini: ar-rumman khairul duluh wal khud syarrul duluh wa fa'aqul qalil min al-khud khairul min aqlil katsir min al-rumman. Ini rumman itu kurma, makan kurma itu baik semuanya, dalam arti mukah ya benar, cedik ya benar, apa. Sementara makan ikan ya itu akibatnya enak apa? Makan ikan. Jadi kan orang dulu ya. Maka makan ikan sedikit lebih baik daripada makan kurma banyak. Tadi disebutkan, padahal makan kurma itu apik-apik. Ya. Sedangkan makan ikan buruk apik. Nah, terus disusuli kalimatnya, memakan ikan sedikit lebih baik daripada makan kurma banyak. Ini apa isinya? Artinya berarti makan makanan enak pun, sehat pun, halal pun, kalau berlebihan maka akibatnya akan buruk pula. Itulah makalah yang ke-17 yang insya Allah saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan selanjutnya dalam Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim alhamdulillahi alamin. Alhamdulillah min kulli shay'in qadir bil alamin bi shay'in ya rabbana lakal hamdu wa ya bil jalali wa shukru billah shukru. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una zidna 'ilman nafi'an warzuqna tawfiq al 'amal salihan mutaqabbala. Allahumma ij'alna wa waladana wa dhurriyatana wa tanawwalna bilasana min ahli al-'ilmi wal huda wa taqwa wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min al-jahli wash sharri wal ma'asi wal dhur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل